Saya pun tengah cari share ini. Tengok share saya punya ke ini. Sudah dapat lihat? Ya, Dapat, dapat dapat. lihat. Oke. Oke, jangan. Oke. Sebelum itu mari kita berdoa sekali lagi ya. Halo, ada dengar? Ya, boleh, boleh dengar. Oke, mari. Bapa kami di surga, sekali kami ucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami masa yang sangat indah untuk kami mempelajari tentang doa umum pada malam ini. Saya doakan agar Roh Kudus Tuhan menyertai semua kami yang terlibat dalam seminar ini pada malam ini. Biar Tuhan gunakan saya sebagai alat Tuhan dan semua penceramah yang lain nanti supaya apa yang kami bincang, apa yang kami sebut dalam seminar ini dapat memberikan manfaat kepada semua hubungan ministry khasnya di seluruh Sarawak ini. Terima kasih Tuhan karena sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus penebus semua kami. Amin. Oke, sekali lagi selamat petang semua. Seperti mana yang kita lihat tajuk kita pada malam ini yang saya ingin kongsikan adalah doa umum. Dan bila kita sebut tentang doa umum, di apakah yang Anda pikirkan? Dia bagi kebanyakan kita perkataan itu membangkitkan gambaran tentang orang Farisi dalam perumpamaan Yesus dalam Lukas bagi 18 atau tentang amarannya mengenai ahli-ahli Taurat yang suka ke sana sini berjubah uh, suka duduk di kursi khas di rumah ataupun di Ka'bah kemudian pura berdoa dengan panjang lebar ya kalau kita baca di dalam Mark 12 ayat ke 38 sampai ke 40 dan oleh sebab itu istilah doa umum mungkin membawa konotasi negatif bagi setengah daripada kita. Lagipun bukankah Yesus sendiri pernah bercakap tentang doa? Bila kita berdoa, kita harus berdoa secara pribadi dalam bilik. Dan jika dalam doa kita sedang bercakap dengan Tuhan, di apakah keuntungannya atau manfaatnya apabila orang lain turut mendengarnya? Berdoa di hadapan umum boleh menjadi seperti perit yang mempunyai dua sisi. Di adakah mudah untuk adalah mudah untuk terperangkap dalam godaan untuk coba memuka orang lain dengan kata-kata atau kesalehan kita yang berpula-pula. Atau di sebaliknya langsung tidak berani berdoa dengan suara lantang karena takut kedengaran bodoh atau kurang rohani berbanding mereka yang mendengar. Jadi, sebagai orang yang memimpin doa umum, di Anda mempunyai keistimewaan yang luar biasa untuk menghubungkan surga dengan bumi. Maksudnya ketika kita berdoa, Anda mewakili orang yang Anda doakan di hadapan Tuhan. Dan Anda menjadi orang tengah ataupun pengantara bagi mereka. Tapi pada masa yang sama, ada juga mewakili itu kepada umat manusia.
Maka dalam peranan ini, di Anda memikul tanggung jawab yang besar untuk mewakili kedua-duanya, yaitu Tuhan dan juga manusia. Di dalam seminar ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip doa berdasarkan Alkitab dan melihat tujuan asas doa umum, serta beberapa aspek praktikal dalam merancang doa dan berdoa di halayak ramai. Kita akan melihat beberapa cara kreatif untuk menyelubungi gereja Anda dengan doa dan mengintegrasikan doa ke dalam kehidupan komuniti Anda, serta meneroka beberapa model doa yang berbeza. Dan kalau kita lihat, di bagaimana cara kita mendekati Tuhan dalam doa adalah sangat penting. Di pertama, kalau kita lihat, bila kita berdoa untuk mendekati Tuhan, di pertama kita harus tahu bahwa kita harus datang dengan keyakinan sebagai anak-anak yang dikasihi. Itu adalah yang penting untuk kita pikirkan, cara untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, pastikan bila kita berdoa, kita datang dengan kepenuhan keyakinan ke takhta kasih kurnia karena Yesus, imam besar kita, juga adalah abang sulung kita dan mengetahui apa artinya menjadi manusia. Yesus memahami setiap situasi kita manusia. Maka bila kita datang kepada Yesus, kita harus datang dengan penuh keyakinan. Dan yang ketiga, walaupun keyakinan adalah milik kita karena kasih yang besar bagi kita, harus kita ketahui bahwa kesombongan tidak ada tempatnya di surga dan sangat menyinggung hati Tuhan. Itu berdasarkan kita baca dalam buku Yakobus bagi 4 ayat yang ke-6. Dan yang keempat, kita datang dengan kerendahan hati karena Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang agung, maha kuasa. Maka sebagai manusia kita harus datang dengan kerendahan hati. Itu kalau kita baca dalam buku Mazmur bagi 8, Amsal bagi 14 ayat 12. Ataupun buku Ayub bagi 38 sampai ke 42. Dan yang kelima, kita datang dengan rendah hati karena kita adalah orang berdosa dan dia itu kudus. Itu berdasarkan buku Roma bagi 3 ayat yang ke-23. Ayat itu mengatakan karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Di kita datang dalam iman mengharapkan akan perkara-perkara yang baik karena dia adalah Bapa kita. Itu kalau kita baca di dalam buku Luk bagi 11 ayat 11 sampai ayat ke-13. Di kita percaya akan firman Tuhan yang mengandungi banyak janji yang berharga. Dan itu kalau kita baca di dalam buku Mazmur 119 ayat yang ke-140 dan seterusnya. Kita baca juga dalam 2 Petrus bagi 1 ayat 4. Jadi kita tidak menuntut karena Bapa kita adalah Tuhan. Dia adalah maha kuasa, maha hadir, maha mengetahui, dan kekal untuk selama-lamanya. Dan sangat layak menerima penghormatan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan mengetahui, Tuhan ada di mana-mana, dan Tuhan itulah Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Maka dia memang patut
menerima penghormatan daripada semua kita manusia. Walaupun ketika kita tidak memahami apa yang Tuhan sedang lakukan dan apa juga keadaan dan merasa ditinggalkan, kita tetap boleh percaya bahwa Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita. Doa umum daripada doa Yesus dalam buku Yohanes 17 itu jadi satu pelajaran untuk semua kita dan sama kita renungkan pada malam ini. Kalau kita baca daripada ayatnya ke 1 sampai ke 5, di situ Yesus berdoa untuk dirinya sendiri secara umum. Di satu perkara yang dapat kita pelajari daripada tindakan ini ialah bahwa kita bahwa tidak mengapa untuk mendoakan diri sendiri dalam doa umum selain mendoakan juga orang lain. Ayatnya ke 6 sampai 7 mengingatkan kita bahwa Yesus mengingati dengan lantang bagaimana para muridnya telah menerima ajarannya dan percaya bahwa Yesus ataupun dia diutus oleh Tuhan. Bahwa Yesus diutuskan oleh Bapa, ya. Mengingati bagaimana Tuhan telah memimpin pada masa lalu merupakan unsur yang berkesan dalam doa umum. Yesus dia mengenal semua pendengarnya untuk didoakan. Kalau kita baca di dalam ayatnya ke 9 dan 10, Yesus berkata, "Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk orang yang telah userahkan kepadaku. Karena mereka milikmu, semua milikku, milikmu juga. Semua milikmu, milikku juga." Itu yang Yesus doakan. Yesus berdoakan untuk semua umat-umat Tuhan. Dan dia tidak berdoa untuk dunia, kata di sini. Dia berdoa untuk orang-orang yang telah kau serahkan kepadaku. Itu maksudnya merujuk kepada Bapa. Dan karena milik mereka, maksudnya umat Tuhan adalah milik Bapa, maka semua mereka juga adalah milik Yesus. Dan semua milik Tuhan juga adalah milik Bapa. Maksudnya semua kita yang berdoa kepada Bapa, kepada Yesus, maksudnya kita minta dalam nama Yesus, itu membuktikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan bila kita berdoa, yang sudah pastinya Yesus mengenal semua pendengar, semua doa-doa yang kita doakan. Walaupun kita tidak melihat Yesus, tapi Yesus Maha Hadir, Maha mengetahui, Dia mengenal semua orang yang berdoa kepadanya. Dan Yesus mendengar setiap doa kita. Ini. Ya, di dalam ayatnya ke 22 sampai 23, Yesus menekankan terhadap kesatuan dan kasih dalam kalangan orang percaya, menunjukkan betapa pentingnya hal itu baginya. Yang lebih penting daripada apa yang dilakukan oleh orang percaya ialah bagaimana mereka melakukannya. Kasih dan kesetiaan mereka akan menjadi bukti kepada dunia bahwa Yesus adalah benar-benar anak Tuhan dan dapat menyelamatkan mereka. Ayat 24 sampai 25 ini menunjuk tentang ciri-ciri watak Bapa dan Yesus sangat jelas dalam bahagian ini. Kita mendengar kerinduan Yesus untuk bersama kita. Kasih Tuhan kepada
kepada Yesus dan kepada kita, serta Bapa yang digambarkan sebagai Maha Benar. Ayat 26, ayat ini menekankan pekerjaan Yesus yang berterusan bagi pihak Bapaknya dan para muridnya. Para pendengar dikuatkan semangat mereka melalui pengimbasan kembali apa yang telah dilakukan pada masa lalu dengan apa yang benar pada masa kini. Dan juga melalui pengetahuan bahwa Tuhan Bapa dan Yesus akan terus bertindak bagi pihak mereka pada masa hadapan. Di ringkasan daripada apa yang kita doakan tentang doa adalah walaupun setiap situasi mempunyai keperluan dan isu tertentu yang perlu ditangani, beberapa tujuan asas doa umum yang dapat kita simpulkan, ya, pertama, tujuan asas doa umum ialah untuk memimpin orang lain masuk ke hadirat Tuhan. Yang kedua, untuk membina iman kepada Tuhan dan menggalakkan umatnya dengan cara memetik janji-janji atau kebenaran firman Tuhan. Dengan mengesahkan sifat dan watak Tuhan atau pujian dengan mengingati secara lisan bagaimana Tuhan telah memimpin kita pada masa lalu. Dan yang ketiga, untuk memuliakan Tuhan dengan memuji Dia. Pada masa kini hanya sedikit tempat yang menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Dan yang keempat, berdoa memohon pimpinan bagi kumpulan yang sedang didoakan serta para pemimpinnya. Inilah sebagian daripada tujuan asas doa umum. Dan yang kelima, tujuan yang kelima adalah membuat permohonan. Untuk merendahkan diri memohon apa sahaja yang diperlukan oleh kumpulan yang sedang didoakan. Dan dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu melebihi apa yang dapat kita pikirkan atau bayangkan. Dan bahwa Dia akan bertindak demi kebaikan kita untuk mengurniakan keinginan sebenar hati kita. Dan yang keenam, tujuan yang keenam adalah untuk berdoa bagi mereka yang masih belum memiliki hubungan yang mengubah hidup bersama Yesus. Apabila kita berkumpul, kita harus ingat untuk berdoa bagi mereka yang belum menjadi sebagian daripada kerjaan Tuhan. Tapi mungkin akan terkesan oleh acara yang kita adakan. Ini membantu kita untuk tidak hanya tertumpu kepada diri sendiri atau memelihara kepekaan kita terhadap panggilan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Dan tujuan yang ketujuh adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukannya sebagai jawaban kepada doa yang sedang dinaikkan. Mengakui bahwa Dia peduli dan bertindak bagi pihak mereka yang berseru kepadanya. Dan kita perhatikan, pertimbangkan apabila kita membuat sesuatu ataupun berdoa dalam doa umum. Dia adalah sangat penting untuk kita pertimbangkan apakah acara yang untuk kita doakan, apakah tujuan, apakah budaya orang di sekeliling kita, dan apakah atau siapakah yang menghadiri kumpulan kita itu. Walaupun sikap hati yang menyenangkan Tuhan dan menguatkan sesama, tetapi tetap sama di mana saja kita berdoa, kita harus pertimbangkan faktor-faktor berikut dan menyesuaikan bahasa panjang dan isi doa yang sewajarnya. Dan
Kalau kita lihat acara atau tujuan, di adakah Anda diminta untuk memimpin doa yang mempunyai tujuan spesifik? Jika ya, maka adalah penting untuk memahami tujuan tersebut dan melumpuhkan doa Anda selaras dengan acara, dengan tujuan acara. Ini sebagai contoh, semasa dalam kebaktian gereja yang biasa, selalunya terdapat 4 jenis doa. Di doa invokasi, doa pastoral, doa persembahan, dan doa berkat. Dan setiap satu daripadanya mempunyai tujuan yang khusus. Kita akan membincangkan setiap jenis doa ini kemudian dalam seminar ini. Dan jika Anda tidak tahu tujuan yang diminta Anda doakan, tanyalah kepada orang yang memintanya sama ada mereka mempunyai tujuan tertentu dalam pikiran. Selain itu, datanglah kepada Tuhan dan tanyalah apa yang ada dalam pikirannya untuk Anda lakukan. Yang ketiga, kita berdoa. Dalam doa umum adalah penting untuk kita pikirkan juga apakah budaya orang pendengar kita. Di apakah para pendengar Anda peka terhadap masa? Adakah budaya mereka menghargai kependekan ataupun ketepatan masa? Adakah mereka akan gelisah atau hilang tumpuan jika doa itu terlalu panjang? Adakah para pendengar Anda bersedia untuk jangka panjang dan tidak tergesa-gesa untuk pergi ke tempat lain? Atau adakah budaya mereka menghargai kekayaan dan keluasan dalam bahasa dan doa? Atau adakah orang ramai akan merasa seperti tertipu jika doa ini terlalu singkat? Karena yang keempat yang harus kita pikir bila kita berdoa dalam doa umum, kita harus pikirkan siapakah yang hadir. Di Kita harus ingat akan hadirin kita. Ingatlah bahwa hadirin Anda sentiasa berdiri atau terdiri daripada dua pihak, Tuhan ataupun para pendengar yang lain. Kita telah berbincang sebelum ini tentang betapa pentingnya cara kita mendekati Tuhan. Namun, Anda juga perlu memikirkan hadirin Anda. Adakah para pendengar itu orang yang dewasa atau kanak-kanak? Adakah mereka orang yang percaya yang baru ataupun telah berjalan bersama Tuhan selama bertahun-tahun? Adakah terdapat ciri-ciri yang sama dalam kalangan pendengar yang perlu Anda kira? Dan yang ketiga yang perlu kita pikirkan adalah penggunaan doa yang tidak wajar. Sebagai sanggahan terhadap sebuah khutbah, kita sebenarnya harus berhati-hati bila kita mau berdoa. Penggunaan bahasa yang tidak wajar adalah satu yang boleh akan menjadi penghalang untuk kita kesuksesan dalam program kita. Untuk contohnya penggunaan doa yang tidak wajar adalah bila kita coba untuk manipulasi para pendengar. Contoh menyampaikan suatu hujah kepada seseorang di dalam bilik itu yang tidak sependapat dengan Anda. Atau untuk mengatakan sesuatu kepada seseorang yang Anda tidak mempunyai keberanian untuk bercakap secara langsung dengan kasih. Manipulasi para pendengar. Ini adalah suatu perkara yang harus kita elakkan. Jadi yang kedua, contoh kedua adalah membuat seseorang merasa bersalah. Untuk coba
memanipulasi Tuhan untuk coba memukau orang lain dengan kealiman kita, dengan pengetahuan Alkitab kita, atau dengan iman kita yang besar dan sebagainya. Alkitab penuh dengan bahan yang indah untuk kita gunakan dalam doa. Satu-satunya sumber agung yang pertama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Alkitab. Menggunakan firman Tuhan dalam doa adalah sangat berkuasa. Sama ada Anda sedang menuntut satu janji dalam Alkitab, mengingatkan sifat-sifat Tuhan kita, atau berdoa selaras dengan salah satu daripada banyak doa yang luar biasa dalam Alkitab. Terdapat banyak yang boleh kita pelajari dalam doa bersama dengan Mazmur, serta mengkaji doa-doa tokoh lain dalam Alkitab seperti uh, Daniel, Ayub, Nehemia, Paulus, dan Yohanes. Ini adalah tokoh-tokoh doa dalam Alkitab yang sebetulnya boleh kita mengkaji, boleh kita ikuti cara-cara mereka. Perkara praktikal yang perlu diingati bila kita mau berdoa, gunakan bahasa yang tulen dan selesa bagi diri Anda. Gunakan engkau atau mu hanya jika itulah cara Anda berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Jangan coba menggunakan bahasa yang tidak formal jika Anda tidak selesa dengannya. Prinsip panduan ini atau prinsip panduan di sini ialah Anda tidak mau bahasa yang digunakan menjadi penghalang kepada ungkapan hati Anda yang tulen kepada Tuhan. Di satu persoalan yang harus kita tanya pada diri kita atau yang kadang-kadang ada juga ditanya orang lain adalah, bolehkah saya menulis doa terlebih dahulu sebelum saya berdoa? Jawabannya, iya, boleh. Tuliskan doa Anda jika perlu. Cuma coba elakkan daripada membacanya dengan nada suara yang kaku dan mendatar. Bacalah doa itu terlebih dahulu supaya Anda dapat menyampaikannya dengan perasaan yang penuh penghayatan. Di soalan kedua yang Anda harus pikirkan, apakah yang harus saya lakukan jika sesuatu yang tidak dijangka berlaku semasa berdoa? Saranan kita adalah jangan panik. Perkara seperti ini sudah berlaku kepada ramai orang sebelum ini. Siapa yang telah lama memerhati doa umum pasti mempunyai beberapa kisah menarik untuk dikongsikan. Maka apabila Anda merasa sesuatu yang tidak dijangka akan berlaku semasa berdoa, jangan panik. Di jenis-jenis doa tradisional dalam upacara ibadah serta tujuannya. Apabila Anda berdoa semasa kebaktian gereja, ada suatu idea yang baik untuk mengetahui sama ada pendeta atau pemimpin ibadah mempunyai jangka tertentu mengenai tempo doa yang diinginkan. Dalam banyak situasi adalah penting untuk menyadari bahwa terdapat had masa bercakap atau had masa yang mampu ditumpukan oleh rata-rata orang untuk mendengar seseorang bercakap.
tetap memberikan perhatian penuh. Anda tentu ingin menyampaikan doa yang baik dan tidak tergesa-gesa, namun pada masa yang sama ingin ringkas dan jelas. Jika setiap orang yang membuat pengumuman, memimpin doa, atau membuat panggilan persembahan mengambil masa yang terlalu lama, jemaah mungkin tidak dapat menerima sepenuhnya berkat daripada khutbah yang selalunya disampaikan di penghujung kebaktian selepas semua elemen lain selesai. Dan kita lihat jenis-jenis doa. Pernahkah Anda diminta untuk memimpin doa invokasi? Ini ialah satu doa yang biasanya disampaikan uh, pada mula atau permulaan sesuatu program dengan tujuan untuk memohon kehadiran Tuhan. Dalam doa seperti ini adalah baik juga untuk membantu orang ramai menyadari bahwa mereka sedang berada di hadirat Tuhan. Satu contoh doa invokasi dalam Alkitab ialah kita boleh baca, boleh lihat di dalam buku Mazmur 100. Kedua, jenis doa kedua adalah doa pastoral. Doa ini memberikan ruang untuk berdoa bagi gereja dan segala keperluan serta memohon berkat Tuhan atas umatnya. Inilah masa yang biasanya digunakan untuk menyatakan permintaan dan kebimbangan jemaat kepada Tuhan, serta penyakit, proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh gereja, jiwa-jiwa yang hilang yang sedang dijangkau oleh anggota jemaah, permintaan yang tidak dinyatakan, dan sebagainya. Jenis doa yang ketiga adalah doa untuk persembahan. Fokus doa ini akan berbeza bergantung kepada sama ada doa itu dilakukan sebelum atau selepas memberi persembahan. Jika ia dilakukan sebelum persembahan, Anda boleh fokus kepada aspek pemberian. Dan jenis yang keempat adalah benediction ataupun doa berkat. Ini ialah doa berkat. Ia berasal daripada dua perkataan Latin. Bene maksudnya baik, dication maksudnya kata-kata. Jadi benediction secara harfiah bermaksud kata-kata yang baik. Doa seperti ini biasanya disampaikan pada akhir sesuatu kebaktian, selalunya selepas khutbah. Mungkin Anda tergoda untuk mengulas khutbah atau menyatakan perkara-perkara yang Anda kurang setuju. Tapi tujuan doa ini adalah untuk memberkati umat Tuhan sebelum beredar. Kita harus sadar akan tujuan doa benediction ini adalah untuk memberkati umat Tuhan sebelum beredar. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberikan kamu kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Itu kalau kita baca di dalam buku Bilangan bagi 6 ayat 24 sampai 26. Kita telah mengungkapkan begitu banyak perkara dalam seminar ini, namun masih banyak lagi yang boleh dipelajari. Namun dengan segala kemungkinan yang luas dan janji yang kaya, doa secara ringkasnya adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kepentingan berkomunikasi kita dengan Tuhan amat ditekankan supaya sama seperti
yang dinyatakan dalam petikan daripada Nyonya White atau Ellen G. White. Kita baca di dalam petikan Ellen G. White mengatakan kemenangan terbesar yang diperoleh bagi pekerjaan Tuhan bukanlah hasil daripada hujah yang sungguh-sungguh, kemudahan yang berlimpah, pengaruh yang luas, atau kekayaan sumber. Ia diperoleh di ruang hadirat bersama Tuhan. Ketika dengan iman yang sungguh-sungguh, manusia berpaut kepada lengan penuh kuasa yang maha perkasa. Ia adalah seperti dua lengan yang digunakan oleh manusia yang memohon untuk berpaut kepada kuasa kasih yang tiada terbatas. Iman adalah percaya kepada Tuhan, mempercayai bahwa Dia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Oleh itu, daripada mengikut jalan kita sendiri, iman membawa kita memilih jalannya. Sebagai ganti kejahilan kita, iman menerima hikmatnya. Sebagai ganti kelemahan kita, kekuatannya. Dan sebagai ganti dosa, kita menerima kebenaran Tuhan. Semoga Tuhan memberkati semua pendengar kita pada malam ini. Di, sebelum saya serahkan uh, kepada juru bicara kita atau MC kita, ada sebarang pertanyaan. Ada soalan? Jika ada soalan, kita boleh gunakan masa yang ada ini untuk tanya kepada pendeta ataupun Pastor Henny berkenaan dengan doa umum ini. Sangat menarik tajuk ini. Amin. Ada soalan kah? Oke, kalau tidak ada soalan, nampaknya itu sudah dipahami. Dan Ah, sahabat, sama sahabat pastor, saya mau tanya pastor oke, mengenai pastoral prayer. Pastoral prayer itu doa, doa apa tadi doa, ya? Doa invokasi ya tadi ya. Pastoral ah, prayer itu sama kah dengan doa invokasi? tidak. Tidak sama ya? Nah, Ah, tidak sama. Kalau tidak kita lihat sama. di sini, doa invokasi di sini dikatakan doa yang biasa disampaikan pada pemulaan sesuatu program dengan tujuan untuk memohon kehadiran Tuhan. Biasanya kita berdoa supaya Roh Kudus Tuhan memimpin kita dalam program kita. Oh, jadi opening prayer lah itu ya. Iya, opening prayer. Nah, nah, pertanyaan saya untuk pastoral prayer itu atau doa yang Hmm, setelah pembacaan ayat inti kan, atau scripture reading. hmm, Biasanya orang suka berdoa itu mendoakan dari mulai pastor yang mau berkhotbah atau siapapun yang pembicara yang mau berkhotbah dan kemudian dia mendoakan dan biasanya ini panjang ya. Dia akan hmm, mendoakan mulai dari pastor, mulai dari semua missionary, semua pekerja-pekerja apa itu kira-kira uh, apa memang yang seharusnya yang didoakan di pastoral prayer ini. Kadang-kadang ada orang yang sampai panjang sekali. Semua didoakan ya. Ya, sampai contohnya mungkin ada inilah medical missionary, ada missionary segala macam. Ada apakah
atau ada center influence kalau ada macam itu. Sebenarnya apa yang harusnya dan yang mesti sebenarnya didoakan di pastoral prayer? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pastor. Oke, ya terima kasih. Jadi kalau kita lihat contoh Yesus tadi, dan Yesus juga berdoa panjang untuk semua murid-muridnya, di mana mereka supaya dan dia juga beritahu kepada Bapa kalau saya akan balik sini ya. Satu contoh Yesus tadi. Oke. Semasa Yesus berdoa untuk mereka, dia berdoa untuk semua murid-muridnya kan, maksudnya dia mengenal semua pendengarnya. Maksudnya kalau kita berdoa juga, di tidak salah jikalau kita berdoa untuk um, orang-orang di sekeliling kita. Orang yang memerlukan, itulah doa pastoral tadi. Berdoa untuk um, segala permintaan kita kepada Tuhan. Beban kita kepada Tuhan, kita beritahu kepada Tuhan. Di satu contoh sini juga penekanan Yesus terhadap kesatuan dan kasih dalam kalangan orang percaya menunjukkan betapa pentingnya hal itu baginya, ya kan? Dan ayat ini mengatakan bahwa menekan pekerjaan Yesus yang berterusan bagi pihak Bapa dan para muridnya. Um, ini satu contoh bagaimana um, Yesus dan Bapa dengan bekerja sama untuk kesejahteraan, untuk menguatkan uh, para muridnya. Dan itu sebenarnya dalam pastoral prayer memang boleh kita berdoa untuk semua yang memerlukan doa kita, tapi kita juga kalau boleh memang kita ringkaskan dengan maksudnya uh, jangan terlalu dalam doa kita jangan terlalu terperinci. Kita boleh contohnya di sini kan inilah masa biasa yang digunakan untuk menyatakan permintaan. Ini permintaan dan kita tahu akan itu sebelum kita berdoa, kita harus tahu keperluan anggota kita, keperluan dan apakah kebebangan jemaat kepada Tuhan. Di apa yang diperlukan jemaat di sekeliling kita, seperti kalau ada yang sakit, proyek-proyek yang juga yang sedang dijalankan di gereja kita, kita doakan juga itu. Kita doakan juga untuk jiwa-jiwa yang sedang dijangkau oleh anggota gereja jemaat, dan juga permintaan yang tidak menyatakan. Satu contohnya perkara yang um, membuat hati kita gelisah, yang membuat itu maksudnya tadi apa yang sepatutnya yang kebebangan kita harus beritahukan kepada Tuhan juga. Di Sama ada dinyatakan atau tidak dinyatakan, kita boleh sebutkan itu dalam doa pastoral kita. Itu sebabnya contohnya seperti pengkhotbah, sepatutnya dia tahu audien dia tahu jemaat itu atau siapa orang yang mendengar. Di sebelumnya kita akan coba untuk um, bertanya ataupun mendengar sebelum biasanya kita akan tanya. Contoh kalau pastor dia tanya kepada ketua-ketua gereja apa masalah yang dihadapi anggota, dan ada tentang penyakit, tentang atau ini, dan begitu juga dalam doa umum untuk women ministry dan sebagainya. Kita harus peka dengan keperluan sekeliling kita, dan tidak salah kalau kita berdoa walaupun panjang sedikit untuk doa prayer ini, asalkan itu khas untuk keperluan di dalam jemaah itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pastor Reni. Ya, sama-sama. Sudah menjawab, Sis Retna? Ya, terima kasih ya Cikgu Winnie. Ya, terima kasih, Pak.
Sama-sama. Oke. Oke, ada lagi soalan? Kita masih ada 10 menit lagi. Kalau ada soalan untuk ditanya berkenaan dengan doa umum ini, Pastor, Oke, ini sebenarnya lah. oke. Kalau untuk invocation tu doa buka kan, Iya, iya, biasanya doa ni pendek sikit lah kan, iya, pendek. didoakan oleh pembicara, betul? Betul Kak Iya, Pastor? iya, Or, ah, mhm, untuk memohon kehadiran Tuhan. iya, Ya, jadi biasanya doa ini dia memang khas untuk kehadiran Tuhan berada di kalangan jemaat pada waktu waktu itu. iya. Dan biasanya ini contohnya sebelum khotbah. Ya biasanya begitulah itu invocationnya. Mm, 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 mm. Itu untuk memastikan bahwa Tuhan hadir di kumpulan kita di dalam di dalam keadaan atau maksudnya umum kita atau doa atau di dalam gereja dipastikan Tuhan beserta dengan kita dalam membimbing kita uh, dalam acara kita. Sebab kita tahu bahwa kalau tidak ada Tuhan, kalau Tuhan tidak hadir di dalam acara kita, saya percaya acara itu akan menjadi sia-sia. Ya, so maksudnya supaya para jemaat yang hadir dapat menerima apa yang akan disampaikan Amin, ya. pada masa itu. Mm-mm. Oke. Ada lagi soalan lain? Ami peluang untuk tanya soalan. Nanti ada dalam tes. Ada soalan kah? Sudah Hello. Halo, selamat petang Pastor. tentang Saya nak tanya pasal doa persembahan. hmm, Hmm. Oke, silakan. Macam mana? Macam mana dia? Ha? Boleh Pastor terangkan lebih lagi? Ya, kan. Doa Bila- dah. Sebab dekat sini dia punya apa? Dia tak menerangkan sangat lah. Cuma macam hmm, kan kalau kita berdoa, kita selalu berdoa untuk persembahan itu supaya untuk menolong apa nama itu pekerjaan Tuhan dalam seluruh uh, dunia inilah. Selain ya. daripada itu, apa lagi yang perlu kita doakan lah. Doa supaya Tuhan melembutkan hati orang yang hadir supaya bermurah hati untuk mengembalikan perpuluhan atau memberikan persembahan. Dan itu itu adalah satu fokusnya. Kita tahu bahwa kalau kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan itulah yang akan membuat itu yang membuat kita atau mengajak atau menolong kita untuk tidak penting diri sendiri. Dan satu-satunya yang dapat memujuk hati kita supaya tidak penting diri sendiri adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus minta kuasa Roh Kudus Tuhan supaya menyentuh hati setiap anggota gereja supaya dia bermurah hati untuk memberikan persembahan dan memulangkan perpuluhan kepada Tuhan. Ini kalau doa yang sebelum. Kalau doa, kalau persembahan itu sudah didoakan, maksudnya sudah digumpul, kita doa. Ini lagi cara kita berdoa. Kita berdoa berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati, sudah menyediakan segala keperluan dan
Terima kasih karena sudah mengingatkan kami ataupun kita dalam betapa pentingnya memberikan perpuluhan dan persembahan. Dan terberkati, minta Tuhan memberkati persembahan perpuluhan kita supaya dengan kuasa Tuhan itu dapat menolong pekerjaan Tuhan dimanapun di seluruh dunia untuk percepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Biasa selalu kita fokus akan perkara itu. Dan itu itu biasanya yang kita fokus. Dan kadang-kadang yang selalu kita dengar orang mengatakan berkatilah tangan, berkatilah keluarga yang telah memberikan supaya dia dapat memberikan lebih banyak lagi. Di satu perkara yang kita harus ingat, kita memberikan persembahan dan perpuluhan bukan supaya Tuhan memberikan, tapi karena Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Amin. Jadi kalau tidak ada yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita mau berikan atau pulangkan kepada Tuhan? Dan kita berikan kepada Tuhan itu adalah kesyukuran atas apa yang kita sudah terima daripada Tuhan. Dan bila Tuhan sudah berikan kepada kita bersyukur, kita berterima kasih di atas segala kebaikan Tuhan. Dan sudah pastinya bila kita kembalikan kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan akan beri berkat yang berlimpah kepada kita. Dan berkat yang Tuhan janjikan bila kita setia dalam memberi persembahan perpuluhan, itu yang tidak dapat kita bayangkan dengan pikiran manusia. Apakah berkat-berkat, jenis-jenis berkat, sebab banyak jenis berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak semestinya dengan uang ringgit saja. Boy. Dengan itu sebabnya doa terima kasih ini bila kita beri persembahan adalah sangat penting juga. Adakah itu menjawab? Ya, ya, ya. Menjawab, sangat menjawab. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Oke, jadi uh, untuk sedikit menambah kepada soalan tadi, Pastor, dan sebelum persembahan dikumpulkan dan selepas persembahan dikumpulkan, jadi adakah doa itu harus ada sebelum dan juga selepas? Biasanya selepas saja. Sebelum tidak. Biasanya di mana-mana selepas. Itulah apa yang saya perhatikan, doa selepas dan sebelum itu tidak didoakan. Maksudnya Ya, selepas kan? ya, biasanya selepas. Itu yang sudah jadi tradisional kita. Tapi yang selalu jadi peringatan kepada kita adalah bacaan daripada Nyonya White kan. Itu jadi sangat menolong juga. Ya, jadi itu selalu memberikan peringatan kepada kita betapa pentingnya kita ingat akan janji Tuhan kalau kita setia. Dan selepas bacaan itu adalah satu daripada teguran daripada Tuhan juga kepada kita. Dan bila kita sudah kembalikan perpuluhan dan berikan persembahan, dan di situ kita sudah berterima kasih. Ya, amin. Amin. Ada lagi last soalan sebelum kita akhiri sesi yang pertama ini? Oke. Sekiranya tidak ada soalan lagi, dengan ini ucapan ribuan terima kasih kepada Pastor Henny yang telah menyampaikan tajuk doa umum tadi dengan begitu jelas kita dapat terima, dan terima kasih Pastor. Sama-sama. Salam sahabat. Oke, sama-sama. Oke, jadi kita akan terus
beralih kepada tajuk yang kedua. Ini tajuk bukan elektif, yang tajuk utama wanita dalam perjanjian baru. Wanita dalam perjanjian baru yang akan disampaikan oleh Puan Molly Lepi. Molly, are you ready? Silakan Molly, the time is yours. Oke, selamat malam semua. Salam, sama sahabat. Selamat malam, Alright, sama sahabat. Oke. Dengar? Oke, malam ini saya akan present satu topik. Tajuknya ialah wanita dalam perjanjian baru. Jadi ini merupakan core topik in the level 3 ya, tahap 3. Jadi saya diberikan tugas untuk menyampaikan tajuk ini. Jadi saya harap semua kita boleh beri perhatian dan kita boleh belajar daripada apa yang akan disampaikan pada malam ini. Okey, kalau kita lihat di sini kita akan menerokai tentang pelajaran tentang wanita di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Okey. Jadi ada beberapa tokoh dalam Alkitab iaitu wanita yang akan kita terokai watak mereka nanti dan kita akan perhatikan ya. Mari kita mulakan. Okey, kalau kita lihat di sini paradoks kehidupan Yesus, kita akan bermula dengan kehidupan Yesus terlebih dahulu. Jadi bagaimana Yesus memperlakukan seorang wanita di dalam cerita Alkitab yang telah kita dengarkan. Jadi tentu sekali kita tahu bahawa kepribadian Yesus itu tadi sangat spesial. Ya, dia memberikan gambaran bahawa dia menyayangi seseorang itu tanpa batasan. Orang biasa mendengarkan Yesus dengan gembira, tetapi para imam dan penguasa agama, mereka percaya terhadap Yesus tetapi dengan ketakutan, dan namun pada akhir sekali mereka menolak dia. Jadi kita lihat bukan mudah untuk Yesus mendekati semua kita. Sedangkan para imam dan penguasa agama sekalipun mereka menolak Yesus. Tetapi bagaimana kita melihat Yesus mengangkat martabat wanita tadi di dalam zaman Alkitab. Kita lihat di sini Yesus menyambut seorang itu orang yang berdosa, even seorang pelacur, even seorang pencuri. Jadi Yesus tidak mengadili sesiapapun. Jadi dia menyambut orang yang berdosa tanpa mengira apa yang mereka telah lakukan sebelum itu. Jadi Yesus juga melayani kumpulan minoriti dengan bermaruah. Dan dia mempunyai belas kasihan kepada orang yang takut, kecewa dan bersedih. Jadi itu kita tahu kepribadian yang telah kita lihat di dalam Alkitab. Yesus menegur orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ini perkara yang Yesus tidak suka ya. Dia menegur orang yang sombong, bongkak ya. Jadi kita tahu bahawa Yesus merupakan seorang yang sangat penyayang. Jadi dia akan menegur orang yang melakukan kesalahan. Dan dia akan menyambut ataupun menerima siapa sahaja walaupun mereka berdosa. Okey, mari kita lihat di dalam buku Lukas 8 ayat 1 hingga 3 yang mengatakan di sini, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi kita lihat ya, pemberitaan tentang kedatangan Yesus ini bukan bermula pada zaman kita saja. Ia telah bermula semenjak zaman Alkitab, iaitu semasa Yesus masih di dunia ini. Jadi pemberitaan tentang kerajaan Tuhan ini bukanlah perkara yang baru. Okay? Jadi sampai pada hari ini kita masih mengabarkan perkabaran yang sama. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, ayat yang kedua di sini, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat
atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini yang kita tahu ya di dalam Alkitab. Dan yang ayat yang ketiga di sini mengatakan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi kita lihat ketika Yesus menjalankan pelayanannya di dunia ini, dia bahkan tidak tidak menindas para wanita, tetapi mengangkat martabat seorang wanita. Kita lihat wanita ini merupakan kaum yang sangat lemah, minoriti, dan sering dianggap sebagai dalam masyarakat wanita dianggap adalah dalam kelas yang kedua. Maksud lelaki adalah lebih penting daripada wanita pada zaman Alkitab. Namun kita lihat perubahan pada hari ini, wanita berdiri sama tinggi dengan lelaki, ya. Jadi kitalah wanita itu. Oke, kita akan menerokai 7 tokoh dalam Alkitab, yaitu tentang seorang janda di Nain. Nomor 2, wanita yang menyentuh jubah Yesus. Yang ketiga, wanita dan buli-buli pualam. Yang keempat, seorang janda dan 2 keping uang. Yang kelima, wanita diperigi. Dan yang keenam, wanita yang ditangkap berbuat zina. Dan yang ketujuh ialah wanita pertama yang melihat kebangkitan Yesus. Jadi kita akan belajar tentang nama-nama yang telah disebut ini. Ada yang mempunyai nama, ada yang tidak mempunyai nama ya di dalam Alkitab. Namun kita akan mengenali mereka dan apakah kepentingannya cerita ini yang dapat memberikan kita inspirasi pada hari ini. Jadi kita akan mulakan dengan seorang janda di Nain, yaitu cerita yang pertama. Jadi kita boleh lihat ini di dalam buku Lukas 7, ayat 11 hingga 17 ya. Siapa yang bawa Alkitab bolehlah buka Alkitab sambil kita membaca sambil mendengar supaya kita lebih faham lagi apa yang ingin disampaikan pada petang ini. Oke, janda di Nain. Janda di Nain ini cerita ini mengisahkan bagaimana Yesus melawat kota Nain ya selepas bersama dengan anak-anak muridnya di Kapernaum. Pada ketika itu kita lihat kesedihan bersama dengan wanita ini di mana dia kehilangan seorang anak lelaki tunggal dalam keluarganya. Jadi tentu sekali kehilangan seseorang itu bukanlah perkara yang mudah. Especially kita wanita, kita akan rasa sangat sakit. Kita akan rasa sangat tertekan apabila berhadapan dengan situasi ini. Jadi Yesus mengetahui kesedihan wanita ini. Orang yang berkabung kesepian. Jadi Yesus tahu, tentu sekali Yesus tahu bagaimana beratnya perasaan seorang wanita ini, yaitu janda ini. Hampir tidak ada gambaran yang dapat menggambarkan kesedihan itu. Ya, kita percaya kalau kita kehilangan orang yang kita sayang memang seperti ini, dan kita akan merasa down. Ya, tetapi Yesus mempunyai berita baik kepada wanita ini. Ya, ketika Yesus datang ke tempat itu, di mana beliau mengetahui bahwa anak perempuan ini telah mati dan akan dikuburkan sebentar nanti. Ya. Tetapi kita lihat di dalam buku Lukas ini menggambarkan bahwa iman wanita janda ini tadi ya, walaupun dia meratapi kehilangan anaknya ini, tetapi dia mempunyai sedikit iman yang menyatakan bahwa akan ada sesuatu yang dapat berlaku pada ketika itu. Di dalam ayat Lukas 7 ayat 13, hatinya terdetik kepadanya dan dia berkata, jangan menangis. Yesus mengatakan perkataan tersebut kepada wanita ini. Jadi ia datang dan menyentuh jenazah ataupun anak itu, sekalipun sentuhan maut tidak dapat menimbulkan kekotoran. Kita tahu bahwa Yesus merupakan seorang Yahudi. Dan para imam Farisi mengatakan bahwa menyentuh tubuh atau mayat merupakan satu kenajisan. Jadi Yesus telah melanggar tradisi orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyentuh keranda pun. Itu dianggap najis. Namun Yesus tetap melakukan ya. Kita lihat seterusnya di sini. Lukas 7 ayat 11 hingga 17 ini mengatakan Yesus menentang tradisi dan menolong orang, terutama wanita.
Jadi Yesus menentang tradisi tersebut di mana mengatakan menyentuh orang mati, mendekati wanita bukan muhrim lah, yang ada hubungan dengan dia, tak boleh. Jadi orang Farisi percaya tentang perkara tersebut. Jadi mereka mengatakan bahawa perkara itu adalah najis. Tetapi Tuhan telah menentang tradisi tersebut. Dia bahkan menyentuh keranda tersebut dan akhir sekali dia telah membangkitkan pemuda itu daripada kematian. Jadi kita lihat miracle yang dilakukan oleh Yesus pada ketika itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa sehingga kan digambarkan dalam Alkitab bahawa Yesus telah menentang tradisi Yahudi itu dan membantu wanita tersebut. Dan kita lihat di sini, walaupun dianggap najis, tetapi tidak ada yang boleh menajiskan dia. Jadi Yesus kekal sebagai orang yang sangat suci. Jadi itu yang kita percaya, karena kita lihat di sini, tidak ada seorang pun yang dapat membangkitkan orang lain daripada kematian. Hanya Yesus saja. Jadi ketika Yesus berdiri di samping ibu yang sangat sedih itu, dia melihat semua orang berkabung dan dengan tersentuh hatinya oleh kesedihan wanita itu, Yesus telah membangkitkan anak lelakinya itu daripada kematian. Dan kita lihat kuasa Yesus memberikan hidup tidak kira kepada siapa sahaja. Okay? Jadi cerita yang dapat kita pelajari ini menggambarkan bahawa Yesus tidak mempedulikan latar belakang setiap orang. Jadi dia tidak tahu pun ataupun dia tidak mempedulikan apakah latar belakang wanita ini ataupun pemuda ini yang dibangkitkan, tetapi dia tetap melakukan oleh kerana belas kasihan. Okay? Jadi kita dapat lihat gambaran bahawa Yesus adalah seseorang yang sangat penyayang. Alright, kita teruskan dengan cerita wanita yang kedua. Wanita yang menyentuh jubah Yesus. Jadi ini kita selalu dengar di dalam Alkitab. Kita boleh buka buku Markus 5, bermula daripada ayat 21 hingga ayat 32. Wanita yang menyentuh jubah Yesus ini di dalam perjanjian baru tidak disebutkan namanya. Okay? Namun imannya itu cukup kuat. Ya? Imannya itu, walaupun dia mengetahui bahawa tidak wajar untuk menyentuh pakaian seorang lelaki. Namun imannya mengatakan bahawa dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi Markus mengatakan bahawa Yesus sekali lagi dikelilingi oleh orang ramai. Ketika dia memulakan perjalanannya, dia bertemu dengan perempuan ini yang dikatakan dikutuk dengan pendarahan selama 12 tahun. Kita bayangkanlah pendarahan selama 12 tahun. Dan apa yang dikatakan oleh ritual orang Yahudi pada waktu tersebut ialah sesiapa yang menghadapi haid ataupun datang bulan, ya seperti kita lah, ya mereka dianggap najis pada waktu tersebut. 7 hari mereka tidak boleh melakukan apa-apa, menyentuh apa-apa, melakukan ataupun berjumpa dengan orang imam sekalipun. Ya, jadi dia tidak boleh melakukan itu selama 7 hari. Tetapi wanita ini digambarkan selama 12 tahun lebih telah menderita penyakit pendarahan ini. Bayangkan selama 12 tahun itu, apapun yang dilakukannya, apapun yang disentuhnya, dianggap najis oleh orang Yahudi pada masa tersebut. Jadi dia akan dikecualikan daripada perkara ibadah seperti berdoa dan sebagainya. Dia tak boleh berhubung dengan masyarakat tersebut dan mereka tidak boleh hadir dalam apa-apa jua pertemuan, ya, pertemuan ibadah ataupun perkahwinan dan sebagainya, tak boleh. Jadi wanita ini dianggap najis oleh masyarakat Yahudi pada waktu tersebut. Bayangkan secara 12 tahun lebih. Namun ketika dalam perjalanan menyembuhkan anak perempuan seorang pemimpin rumah ibadat yang terkenal, dia diganggu oleh wanita ini tadi. Yesus telah diganggu oleh wanita ini. Ketika Yesus merasakan sesuatu ataupun tenaga mengalir daripada badannya, Yesus menoleh dan melihat wanita ini. Jadi masa Yesus itu sangat menakjubkan
penderitaan wanita ini segera disembuhkan. Jadi kita lihat satu lagi mukjizat telah dilakukan oleh Yesus. Tanpa melakukan apa-apa, hanya dengan menyentuh jubah Yesus sahaja, wanita ini telah um, hilang penderitaan tersebut selama 12 tahun itu. Okay? Namun apa yang dilakukan oleh murid Yesus dan orang ramai pada ketika itu ialah mereka mengatakan bahawa perkara itu adalah tidak wajar. Kerana wanita ini adalah sangat kotor, dianggap kotor pada waktu tersebut. Okay? Kita melihat kasih sayang Yesus tiada batasnya. Dia segera menyatakan kasih sayangnya terhadap wanita ini dan mengatakan kepadanya, siapakah yang menyentuh pakaianku? Jadi, apa yang dikatakan Yesus pada perempuan itu, bangunlah kerana imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi, juru selamat dapat membezakan sentuhan iman daripada sentuhan biasa orang ramai yang lalai. Jadi, dia dapat merasakan sesuatu daripada wanita ini. Dia berbicara kepada wanita itu dengan rendah hati dan kata-kata yang dapat menghiburkan, yang menjadikan wanita itu sangat gembira. Dan kata-katanya itu menjadi berkat kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Itu yang ditulis oleh Ellen White dalam Desire of Ages. Mengatakan bahawa perkataan Yesus itu menjadikan sukacita terbesar dalam hidup wanita ini. Okay? Jadi, Yesus telah mengembalikan kegembiraan kepada wanita ini yang selama ini telah menderita lebih 12 tahun. Okay. Mari kita lihat wanita yang ketiga. Wanita dengan buli-buli pualam. Okay? Jadi saya search dalam internet buli-buli pualam bagaimanakah rupanya. So apa yang digambarkan ialah seperti ini di dalam slide ini. Ya. Tapi lebih banyak lagi lah. Kita tak tahu bagaimana gambaran yang sebenarnya. Okay? Boleh kita baca dalam Matius 26, Markus 14 dan Yohanes 12. Cerita ini boleh kita lihat dalam buku-buku tersebut. Wanita dengan buli-buli pualam. Kitab Matius dan Markus menggambarkan bahawa satu lagi wanita yang disentuh oleh belas kasihan Yesus berlaku semasa jamuan di Betania, di rumah Simon. Ya. Pada ketika itu, malam Jumaat di rumah Simon, okay, yang telah dibersihkan dari penyakit kusta, yang ditakuti iaitu penyakit kusta. Jadi di sana ada Lazarus, di sana ada Maryam dan Martha, saudaranya Lazarus. Okey, ketika mereka makan-makan di rumah Simon, ketika Yesus telah habis makan dan berehat, datanglah seorang wanita yang dikenali sebagai Maria ini tadi, datang dengan membawakan buli-buli ini ataupun berkas ini ya, yang berisi dengan minyak wangi yang sangat mahal, rempah-rempah ratus yang sangat mahal. Dan pada ketika itu kita lihat ceritanya ialah dia menuangkan minyak ini ke tubuh badan Yesus, ke kaki Yesus, malahan menggunakan rambutnya sendiri untuk menyeka ataupun membersihkan minyak tersebut pada kaki Yesus. Namun kita lihat di sini Yesus tidak menghakimi dia kerana apa yang dia telah lakukan. Dia telah melanggar tradisi dengan berada di pesta yang hanya laki-laki sahaja. Jadi kita tahu tradisi orang Yahudi pada zaman tersebut, perempuan hanya di dapur. Mereka hanya menghidangkan makanan dan mereka akan makan selepas para lelaki makan. Jadi itu adalah tradisi mereka. Jadi adalah sangat janggal bagi mereka untuk melihat para wanita duduk bersama dengan para lelaki. Dan apa yang dilakukan seterusnya ialah dia memecahkan buli-buli yang berharga sangat mahal. Okay? Dikatakan di sini berharga sejumlah lebih kurang 300 dinar. Jadi dia boleh memberikan kepada orang miskin katanya. Malahan dia dikatakan membazir wang untuk 400. Dan apa yang dilakukan oleh Maria ini juga, dia berada di kalangan lelaki, lebih tinggi daripada lelaki. Bahkan dia juga menyentuh Yesus di halayak ramai. Dan apa yang dianggap aib di sini ialah membuka rambutnya untuk tetapan semua orang.
Jadi perkara yang dilakukan oleh Maria ini adalah sangat janggal sekali ya. Dia dikatakan melanggar tradisi orang Yahudi, di mana perempuan seharusnya hanya di dapur, tidak boleh membuka rambut. Yang membuka rambut di jalanan hanyalah perempuan yang tidak baik. Jadi itulah yang digambarkan. Namun apa yang dilakukan oleh Maria ialah dia tidak mempedulikan semua tersebut. Apa yang dilakukan dia adalah untuk melakukan perkhidmatannya yang terakhir kepada Yesus, di mana dia tahu bahwa Yesus akan disalibkan. Jadi dengan melakukan ini, dia telah melakukan servis yang terbaik kepada Yesus. Jadi siapakah di kalangan orang yang dapat menghakimi dia? Tidak seorang pun, karena Yesus juga tidak menghakimi Maria. Jadi kalau digambarkan di sini, 200 dinar itu mencukupi untuk menyediakan roti bagi 5.000 orang. Bayangkan harga minyak wangi tersebut yang dia gunakan untuk anoint Yesus itu tadi ya. Jadi menurut Markus ia dijual dengan upah lebih daripada 1 tahun. Bayangkan kalau bekerja 1 tahun baru dapat membeli minyak tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Judas pada waktu tersebut ialah dialah yang pertama-tama mengatakan wanita itu tidak wajar melakukan perkara tersebut. Dia mengkritik dan mengutuk wanita itu, tetapi Yesus memberikan pengajaran yang sangat besar kepada mereka, yang memberitahu bahwa dia akan mati sebentar lagi dan biarlah wanita itu melakukan perkara tersebut. Jadi kita lihat Yesus telah menentang banyak perkara yang tidak baik terhadap wanita. Kalau kita lihat apa yang boleh dilakukan oleh mereka pada waktu tersebut, mereka mungkin sahaja boleh mengeluarkan Maria daripada tempat tersebut. Ataupun mungkin mereka akan memberikan hukuman kepada Maria kerana telah menyentuh Yesus. Namun Yesus telah menidakkan perkara tersebut dan dia tidak menghakimi Maria. Malah dia telah mengangkat Maria dan memberikan kehormatan kepada Maria dan memberikan pengajaran kepada semua kita sehingga pada hari ini. Di dalam buku Matius 26 ayat 13 dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Jadi sangat jelas sekali di dalam Alkitab bahwa Maria ini telah disebutkan dan menjadi nama yang sangat penting. Menjadi peringatan kepada semua kita bahwa dia telah melakukan servis yang sangat besar. Perkhidmatan yang sangat besar kepada Yesus yang menjadi peringatan semua kita. Jadi itu adalah tujuan untuk mengingatkan kita bahwa kita harus juga melakukan perkara yang sama terhadap Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Maria ini sangat besar dan diingati sehingga pada hari ini. Memang sesuai yang dikatakan oleh Yesus, sesungguhnya berita ini diberitakan di seluruh dunia dan apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Jadi nama Maria menjadi sebutan di dalam Alkitab. Oke. Kita kepada cerita yang seterusnya, yaitu cerita wanita yang keempat. Seorang janda dan 2 keping uang ataupun duit shilling itu ya. Cerita ini boleh kita lihat di dalam buku Markus 12. Oke. Markus ini menyebut ada seorang janda miskin yang datang dan dia melemparkan 2 keping uang ke dalam perbendaharaan ataupun ke dalam persembahannya. Jadi perkara ini ataupun hal ini terjadi beberapa hari sebelum penyaliban Yesus Kristus. Jadi seorang janda yang miskin ini digambarkan hanya mempunyai 2 keping uang ini sahaja. Itulah yang terakhir yang ada pada dia sendiri. Namun kita lihat berbeza dengan orang-orang kaya yang membuat persembahan hebat. Mengeluarkan banyak uang kertas. Kalau kita sekarang uang kertas lah. Tapi mungkin pada zaman dahulu hanya kepingan duit begini. Jadi kita lihat orang kaya memberikan sangat banyak persembahan kepada perbendaharaan. Tetapi ketika wanita ini datang, dia hanya memberikan 2 keping uang. Jadi ketika Yesus melihat perkara tersebut,
Dia mengatakan kepada anak-anak muridnya bahwa wanita ini telah melakukan sesuatu yang sangat besar karena telah memberikan keseluruhan yang dia ada pada dirinya. Sedangkan apa yang diberikan oleh orang kaya tersebut hanya sebahagian sahaja. Jadi Yesus berkenan terhadap pemberian wanita ini. Kita lihat di sini tindakan iman pada janda miskin itu memberi kebahagiaan kepada Yesus. Kenapa? Dia telah memberikan keseluruhan apa yang dia ada. Maksudnya memberikan seluruh kebahagiaannya kepada Yesus Kristus. Jadi inilah yang membuatkan Yesus berkenan terhadap janda miskin itu, yang memberikan kebahagiaan kepada dia. Jadi janda ini juga sangat gembira ketika Yesus melihat perbuatannya itu. Yesus memperlakukan janda miskin itu orang yang paling miskin dan paling hina bagi masyarakat pada waktu itu, sangat sangat rendah taraf mereka. Namun bagi mata Yesus, dia masih bernilai sangat besar. Tetapi mengikut standar dan ukuran zaman Alkitab, wanita dalam masyarakat adalah dalam kelas kedua. Seperti yang saya nyatakan tadi ya, wanita adalah berada di dalam kelas yang kedua. Maksudnya tidak sama tinggi dengan lelaki. Jadi apa yang kita lihat di sini menggambarkan bahwa wanita tadi pada zaman Alkitab dianggap adalah lebih rendah tarafnya berbanding dengan para lelaki. Seorang wanita yang telah kehilangan persahabatan daripada suaminya, seperti janda itu, telah kehilangan lebih daripada itu. Dia telah kehilangan statusnya dalam masyarakat, dan seorang wanita janda yang miskin adalah golongan yang paling hina di antara semua orang. Jadi jelas sekali di dalam Alkitab mengatakan bahwa wanita-wanita yang telah menjadi janda, tidak mempunyai suami ataupun miskin, mereka ini adalah antara orang yang paling hina di antara semua orang. Dalam buku Bagaimana Yesus Melayani Orang, Maurice Vanden telah menuliskan tentang ini ya pada halaman 59. Tetapi ini ada juga terbukti pada zaman Alkitab di mana orang Yahudi menganggap wanita yang menjadi janda adalah orang yang sangat hina. Okay? Cerita yang seterusnya ialah wanita di Perigi yang boleh kita pelajari dalam buku Yohanes 4 ayat 1 hingga 41. Ya, Yohanes ini menceritakan salah satu kisah yang paling menarik tentang Yesus ketika berurusan dengan wanita Samaria. Okay, bukan setakat wanita, tetapi dia adalah wanita Samaria. Yesus ialah orang Yahudi. Jadi apa yang kita tahu ialah orang Yahudi dan orang Samaria tidak berkawan. Jadi mereka tidak boleh bekerja sama. Namun ketika Yesus dan anak-anak muridnya melalui kawasan tersebut, Yesus sangat keletihan dan dia telah duduk berehat dekat dengan Perigi. Dan adat Yahudi menetapkan bahawa lelaki tak boleh bercakap dengan wanita, walaupun istrinya di dalam perjalanan. Karena itu dianggap sebagai menjatuhkan maruah ataupun mengelakkan penampilan yang jahat. Ya. Mereka tidak digalakkan untuk bercakap dengan wanita ataupun istrinya sendiri semasa dalam perjalanan. Tetapi digambarkan di sini bahawa ketika Yesus sedang duduk berehat menantikan anak-anak muridnya yang sedang mencari makanan di kota, dia telah melihat seorang wanita yang ingin mengambil air daripada Perigi. Jadi wanita itu adalah perempuan Samaria. Kita tahu mereka tidak berhubung, tetapi Yesus pada waktu itu menolak semua tradisi Yahudi. Jadi kita lihat di sini digambarkan bahawa wanita ini telah datang ke Perigi tersebut ketika hari sedang panas terik. Sedangkan kebanyakan wanita datang ke sana pada waktu pagi. Kenapa? Apa sebabnya? Okay. Jadi ada sebab tertentu kenapa wanita ini datang pada hari yang sangat panas. Kerana dia telah mengelak daripada berjumpa dengan para wanita lain dekat dengan Perigi tersebut. Karena biasanya wanita-wanita tersebut akan datang ke sana pada waktu pagi.
Jadi oleh kerana ingin mengelakkan wanita bergosip tentang dia, kerana ramai mengetahui berkomunikasi dengan dia, dia mengatakan di mana kamu? Jadi telah memberitahu bahawa dia tidak mempunyai suami. Tetapi Yesus mengatakan ada 5 orang lelaki telah bersamamu. Jadi pada ketika itulah wanita ini merasa kehairanan dan mempunyai suatu pertanyaan yang sangat besar di dalam dirinya. Dia mengatakan, mungkinkah ini Mesias? Mungkinkah ini Tuhan? Kenapa dia mengetahui kehidupanku? Jadi itulah yang dikatakan oleh wanita Samaria ketika Yesus bercakap dengan dia. Okay. Pada ketika itu Yesus menangkap perhatian wanita ini dan terus berbual dengan wanita ini. Jadi, ketika dia telah mendapatkan perhatian wanita ini, dia tahu bahwa dia dapat menyentuh perasaan dan hati wanita ini. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak mempunyai suami pada ayat 17, sekarang Yesus membantu dia menghadap dosa yang boleh menyebabkan dia rasa hina. Okay, kita lihat wanita tadi, dia datang pada waktu tepat untuk ambil air. Oleh kerana dia ingin mengelak, jadi para wanita lain. Sedangkan para wanita lain tanpa pagi untuk mengambil air. Jadi ketika Yesus mengatakan hal sebenarnya dan menyatakan tentang rahasia silamnya ataupun masa lalunya, Yesus juga berkongsi bahawa dia telah mengampuni kesalahan dan dosa wanita ini. Jadi apa yang sangat mengembirakan berbanding dengan pengampunan dosa yang dia terima. Jadi kita telah berlari pulang ke kotanya. Molly, kehilangan. Yeah, I think her line is bad. Ya, Uli sudah. Sorry. She's Boleh dengar? here. Boleh dengar tapi ya, boleh dengar. Hilang Kalau lagi. nak, Dapat dengar. yang hilang line sikit. oke. Tunggu sebentar ya. Jaringan masalah sedikit. Oke, saya cuba itu share lagi sekejap. Oke. Mungkin kamu jangan buka kamera kamu lah. Your on Okay, alright. camera you off so that your line is stronger. Okay. Teruskan. Okay, saya akan teruskan. Oke, jadi kita lihat apakah akibat setelah wanita ini tadi, Yesus bertemu dengan wanita ini. Jadi Yesus tidak mengutuk wanita itu tetapi memberinya harapan. Dan dia telah berkongsi berita gembira itu kepada jiran-jirannya. Beberapa jirannya kembali mendengarkan Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus kerana kesaksian wanita itu. Kita bayangkanlah perkara yang orang lain tidak tahu, tetapi tiba-tiba bertemu dengan orang asing yang tidak dikenali, sekaligus dia mengetahui perkara yang dilakukan pada waktu silamnya. Jadi kita boleh lihat ini di dalam buku Yohanes 4 ayat 38
menggambarkan bahwa Yesus mengetahui apa sahaja yang berlaku kepada wanita itu. Jadi dengan itu dia telah kembali ke kotanya dan memberitakan kabar itu kepada orang lain, dan akhirnya ramai orang percaya kepada kesaksian wanita tersebut. Jadi kita lihat di sini Yesus telah merobohkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Dan dia telah memberitakan keselamatan kepada dunia. Itu yang Yesus lakukan pada waktu tersebut. Malahan Yesus juga telah bebas bergaul dengan orang Samaria yang dikatakan tidak suci, tidak baik. Tetapi Yesus mengabaikan adat ataupun tradisi orang Farisi tersebut. Dan dalam menghadapi prasangka orang-orang, Yesus menerima keramahan orang-orang yang hina ini, seperti wanita Samaria itu. Yesus juga kita lihat telah bermalam di rumah-rumah orang yang berdosa seperti Zekius. Yesus makan bersama dengan mereka di meja mereka, mengambil bahagian dari makanan yang disediakan dan dihidangkan oleh tangan-tangan orang yang dianggap tidak suci ataupun tidak bersih. Yesus juga mengajar di jalanan mereka dan Yesus melayani mereka dengan baik dan sopan. Jadi Yesus tidak memberikan standar kepada orang-orang, tetapi dia menganggap setiap orang sama level. Dan wanita yang keenam yang kita akan pelajari ialah wanita yang ditangkap berzina. Ini terdapat dalam buku Yohanes 8 dari ayat 1 hingga 11. Dalam buku Yohanes ini berkongsi kisah indah tentang belas kasihan Yesus kepada seorang pendosa, yaitu seorang pelacur. Ya, dia telah ditangkap berzina. Jadi kisah ini tentang wanita jalanan yang menyerah hidupnya dengan cara yang paling keji, yaitu menjual tubuhnya kepada lelaki. Ya? Jadi ini adalah pelacur. Jadi mungkin dia tidak mempunyai suami atau bapa untuk melindungi dan memberinya nafkah. Jadi kalau kita lihat ya pada zaman dahulu, tentu sekali wanita dijaga oleh keluarganya, yaitu oleh bapanya sendiri dan kemudian oleh suaminya. Kalau dia kehilangan suami, bermaksud dia tidak ada lagi perlindungan. Okay? Lelaki menggunakan dia, menderanya dan kemudian enggan mengakuinya di halayak ramai. Dan ketika dia ditangkap dengan perbuatan tersebut, lelaki yang telah bersama dengan dia meninggalkan dia dan kemungkinan dia akan direjam sehingga mati. Jadi itulah kekejaman yang akan dilakukan oleh wanita yang dianggap berzina ataupun ditangkap berzina. Undang-undang ini menghendaki sebenarnya untuk kedua-dua belah pihak dihukum rejam. Tetapi lelaki tersebut telah meninggalkan dia dan hukuman tersebut akan dijalankan kepada dia sahaja. Tetapi ketika itu Yesus berada di kotanya, ya, dia tunduk ke tanah dengan perasaan yang malu dan mendalam, dan di mana dia menunggu kata-kata yang sangat kejam daripada orang-orang. Tetapi Yesus berkata kepadanya dan menjemput mana-mana orang yang merasa bahawa diri mereka tidak berdosa untuk mula melontarkan batu kepada wanita ini. Jadi semua lelaki itu pun beredar, namun satu kata-kata yang terus terngiang-ngiang di telinga wanita itu yang mengatakan, "Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Suatu perkataan yang indah yang diungkapkan oleh Yesus yang sebenarnya tidak dijangkakan oleh wanita ini. Yang dia tunggu hanyalah hukuman yang dijalankan kepada dia. Kata-kata kejam daripada orang-orang ramai. Tetapi Yesus telah mengatakan perkataan ini kepadanya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bayangkan, satu kegembiraan besar yang memberikan harapan kepada wanita ini. Daripada menerima rejaman yang dia jangkakan, dia pergi dan memulakan hidup baru. Yesus ada di sana dan rahmat-Nya menutupi dosa-dosa wanita ini. Jadi kita lihat Yesus telah sekali lagi menjadi penyelamat bagi para wanita. Kemungkinan kita tak tahu apa sebabnya wanita ini melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi kita mengetahui bahawa Yesus
walau sebesar manapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, dia telah memberikan harapan dan memberikan pengampunan. Jadi di sini kita percaya bahwa Yesus juga melakukan hal yang sama terhadap kita. Ya, jadi kita mempunyai harapan di mana Yesus akan mengampuni dosa kita sekiranya kita bertaubat. Alright, kita akan move kepada wanita yang terakhir di sini. Wanita pertama yang melihat Yesus bangkit. Dan ini kita boleh lihat di dalam buku Yohanes 20. Di dalam buku Yohanes ini diteruskan dengan kisah tentang Maria Magdalena. Jadi ketika dia telah berdosa, dia berbalik daripada dosanya, dia menjadi murid Yesus. Inilah yang digambarkan tentang Maria Magdalena. Dialah orang pertama yang pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu selepas penyaliban Yesus. Ya, hari Ahad, hari yang pertama. Melihat batu itu sudah digulingkan, dia berlari kepada murid lain dan memberitahu mereka bahwa mayat Yesus tadi telah tiada di sana. Jadi tentu sekali Maria ini merasa sangat terkejut dan bertanya, di manakah tubuh Yesus? Jadi Maria juga merupakan orang pertama yang mengabarkan tentang kebangkitan Yesus ketika dia mendengarkan malaikat Yesus bersuara. Ya, dia mengatakan, Maria, siapakah yang kamu cari? Actually, Maria anggap itu adalah tukang penjaga di sana. Tetapi apabila dia mengetahui bahwa itu adalah malaikat Yesus, ataupun Yesus sendiri, jadi Maria pun kembali kepada keluarganya dan orang ramai mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Jadi di sana kita melihat wanita juga boleh menjadi alat untuk memberitakan kebenaran, memberikan pelayanan yang kudus. Maria lah yang mula berkhotbahkan tentang Yesus yang telah bangkit. Jadi sekiranya ada seorang wanita pada masa ini yang menjadikan misi ini sebagai kerja yang boleh dihargai, jadi kita boleh melihat lebih ramai lagi akan bertobat kepada kebenaran. Jadi tugas ini adalah kepada semua kita, para wanita yang berada di dalam ruangan Zoom ini atau di luar. Kita adalah orang yang boleh menjalankan misi Yesus ini. Pemberitaan tentang kedatangan Yesus. Jadi wanita Kristen yang memurnikan dan melembutkan diperlukan dalam kerja besar, yaitu memberitakan tentang kebenaran. Jadi Yesus mencari semua jiwa yang dapat digunakan untuk memberitakan tentang Injil kekal ini. Jadi jika kita sebagai para wanita harus melihat ataupun menyahut seruan ini, di mana kita akan berkongsikan kebenaran ini kepada sesiapa saja yang kita temui. Jadi kesimpulannya di sini pasti Yesus bersimpati pada wanita pada zamannya, walaupun kadang-kadang Yesus digambarkan dilihat sebagai dalam luar jangkaan, seperti menyembuhkan orang pada hari Sabat, ataupun membangkitkan orang daripada kematian, ataupun berjumpa dengan wanita yang tidak suci. Tetapi Yesus telah memberikan gambaran kepada semua kita bahwa dia tidak mengira siapa kita, apakah dosa kita, apakah kesilapan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kita tahu bahwa Yesus telah melakukan pelayanan dengan mengangkat martabat wanita-wanita yang telah ditindas. Jadi Yesus memperlakukan wanita sebagai seorang manusia. Dia pergi keluar daripada jalannya untuk menyangkal dan melayani, terutama sekali para wanita. Malah kita lihat tadi dalam cerita Maria, dia mendesak Maria dari Betania, dibenarkan duduk di kakinya dan belajar teologi daripada dihantar ke dapur, seperti adat dan tradisi orang Yahudi. Ya, kita lihat kalau dahulu memang para wanita ini hanya di dapur, tetapi Yesus mendesak supaya Maria juga turut bersama dengan mereka mendengarkan perkabaran baik itu. Jadi Yesus juga mengangkat wanita yang ditangkap berzina itu ke tahap manusia yang telah menuduhnya. Jadi dia telah diangkat sama level dengan orang-orang yang menuduh wanita itu. Jadi kita lihat kita tak ada beza. Ya? Even Perdana Menteri kah, even ketua kah, ataupun penolong kah, ataupun orang-orang biasa. Kita ini adalah sama di mata Yesus.
Jadi Kristus coba mencabar status quo dengan menjadi penyokong maruah wanita. Dalam pertemuan yang tidak terkira banyaknya, dia mengangkat wanita dan meningkatkan tahap penghormatan kepada mereka dalam masyarakat yang didominasi lelaki. Ya, seperti yang kita tahu, masyarakat kita memang didominasi oleh para lelaki. Kalau kita lihat para ketua-ketua negara kita kebanyakannya lelaki, tetapi Yesus sama sekali tidak melihat seperti apa yang manusia lihat. Ya, dia mengangkat wanita ke tahap penghormatan yang sangat tinggi sama dengan para lelaki dan orang-orang yang beriman. Yesus juga membuat usaha khas untuk membawa Injil kepada mereka, orang-orang berdosa. Jadi sebagai tindak balas kepada belas kasihan Yesus, wanita juga telah menyediakan sistem sokongan utama kepada pelayanan Yesus dan mereka menanggung cemuhan dan cemuhan untuk mendengar ajarannya. Ya, seperti wanita-wanita yang ditindas tadi. Kita lihat Yesus telah mengangkat martabat mereka, menyokong mereka dan memberikan harapan kepada mereka. Jadi sebagai para wanita kita harus menyediakan sistem sokongan kepada gereja kita, masyarakat kita, ataupun keluarga kita sendiri. Supaya kita dapat mengabarkan perkabaran ini tanpa jemu, tanpa ada syak prasangka, ya. Jadi kita akan mengabarkan perkabaran tentang Yesus kepada sesiapa sahaja ya kita temui. Jadi pertanyaan kita akhir kepada semua kita, apakah respons kepada juru selamat seperti itu ada dalam hati kita? Jadi kita tanyakanlah pada diri kita sendiri, adakah kita sanggup menghadapi cemuhan ataupun cemuhan untuk penyelamat kita? Jadi pertanyaan ini kita tanyakan pada diri kita. Jadi kita harus bertekad untuk keluar dan berkongsi berita baik tentang penyelamat yang baik dan penyayang dengan wanita di kampung kita, di pekan ataupun di bandar, bersama dengan keluarga, rakan dan jiran Anda. Jadi ini adalah seruan kepada semua kita, para wanita, seperti yang telah kita lihat di dalam cerita-cerita ini tadi, yaitu 7 wanita di dalam Alkitab yang kita lihat tadi. Bagaimanakah Yesus telah mengubah mereka ketika Yesus bertemu dengan mereka dan akhirnya membawa satu kabar berita yang sangat baik di mana mereka telah bertaubat dan memberi kesaksian kepada semua orang. Jadi pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita, adakah respon seperti itu datang kepada hati kita ataupun tidak? Ya. Jadi marilah kita sama-sama memberi mereka harapan, memberi harapan kepada semua orang yang telah diberitakan sepanjang zaman, bahwa Yesus mengasihi setiap kita dan mahu kita berkongsi kerajaannya dengan dia. Jadi inilah seruan kepada semua kita, para wanita pada malam ini, yang mendengar, yang di luar, biarlah semua kita mempunyai azam dan semangat untuk berkongsikan harapan ini kepada orang yang belum mengenal Yesus. Jadi saya rasa ini sahaja topik yang dapat saya kongsikan dengan semua kita pada malam ini bertajuk Wanita dalam Perjanjian Baru. Terima kasih dan selamat hari Sabat. Amin. Terima kasih Madam Molly di atas perkongsian tajuk wanita dalam perjanjian baru, dan kita lihat bahawa wanita-wanita yang telah dikongsikan pengalamannya tadi banyak dan berlatar belakangkan pelbagai mereka pelbagai dan kebanyakan dia diangkat, kan? Kebanyakan mereka diangkat, dan bagaimana Yesus tidak memilih dan tidak melihat latar belakang dia, dan semuanya itu memberi mereka satu pengalaman yang indah, berkenalan dan menemui Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi saya percaya mereka-mereka ini semuanya telah diangkat
dan menerima juru selamat. Kan? Oke, jadi masa kita pun sekarang menunjukkan tepat jam 9. Sister Molly sudah menyampaikan lebih cepat daripada masa yang diperuntukkan. Tapi Tania ataupun ucapan amin lagi sekali di atas penyampaian tadi yang begitu jelas dan sudah tentu rakan-rakan yang akan menduduki ujian nanti sudah jelas juga dengan kupasan tajuk wanita dalam perjanjian baru ini. Oke, jadi terima kasih sekali lagi Sister Molly di atas pengungsian tadi. Jadi kita akan akhiri sesi untuk malam ini. Dua tajuk tadi. Yang pertama yang telah disampaikan oleh Pastor Henny, yaitu doa umum ataupun public prayer. Dan tajuk lah untuk tahap pensijilan tahap 3 ini, yaitu wanita dalam perjanjian baru yang baru saja telah disampaikan oleh Madam Molly. Jadi kita akan mainkan lagu tema kita yang bertajuk Flourish. Dan kita akhiri sesi malam ini nanti dengan doa penutup yang akan dilafazkan oleh Madam Molly. Ya. Days are gloomy and nights are tough. My prayers shorter and faith seems not enough. When weariness and hurt set in, Lord give me strength. I choose to sing. I am made to flourish in the house of the Lord. Bloom wherever I'm planted, deeply rooted in His word in fading light. Even in the darkest night, I choose hope, peace, and praise. Thank you, Lord, for your mercy and grace. I am made to flourish in the house of the Lord. Promise help is granted by Jesus and His word in fading light. Even in the darkest night, He's my joy and my strength to reach and go light the world. Not by my might, but by His power. I am made to flourish, to reach and go light the world. Go light the world. Mari kita, Silakan, Molly. mari kita berdoa ya. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menyertai kami sepanjang program malam ini. Engkau telah memberkati setiap kami yang mendengar, dan biarlah apa yang telah kami pelajari memberikan kami gambaran bahawa Engkau adalah seorang juru selamat yang telah kami harapkan selama ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati para wanita yang pada saat ini mendengarkan
dan mereka menyahut cabaran ini untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Biarlah semua kami dikuatkan menjadi seorang yang boleh digunakan dalam pelayanan-Mu, supaya pekerjaan-Mu lebih segera dapat diselesaikan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan supaya kami saling mendukung dalam pekerjaan kami, dalam melayani di dalam gereja kami masing-masing. Berkatilah semua kami pada malam ini Tuhan, ketika kami akan berehat. Biarlah kami diberikan rehat yang terbaik, dan besok kami akan meneruskan program pensijalan ini. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Ampunilah kesalahan dan dosa kami Tuhan. Semua ini kami minta di dalam nama Tuhan, menjadi juru selamat setiap kami. Amin. 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 Amin.